Ketemu lagi kita di channel Areza Official. Yuk neduh bareng di sini. Neduhin hati, neduhin pikiran. Program makan enak sambil ngobrol, sambil cerita tentang hikmah perjalanan hidup. Kita bahasnya masalah mistis lagi nih. Sambil makan dapat sego bancaan. Ini nasi berkah dari acara selamatan. Kalau acara pengajian ya begini nih kita dapatnya, alhamdulillah. Kita makan dulu ya, baca doa. Bismillah. Amin. Nasinya dulu. Acarnya seger, lauknya ada daging. Dapat kerupuk juga. Teman-teman kalau ada makanan di dapurnya, ayo ke dapur dulu, ambil makan. Enak kita makan bareng sambil kita ngobrolin. Hari ini kita tentang mistis lagi ya. Apa teman-teman punya cerita mistis seperti video yang sebelumnya? Yang belum lihat, lihat dulu tuh video sebelumnya. Bismillah. Pengalaman merasakan gejala-gejala mistis, sakit di badan, sakit di kepala, tapi penyakit yang kayaknya nggak ada di medis ya. Dicek di dokter, di rumah sakit juga bersih, sehat, baik-baik aja, tapi kita merasakan seperti ada sakit di sebelah kiri, dada kiri, kok rasanya kayak sakit jantung, tapi tiba-tiba berubah, sakitnya agak turun ke bawah, terus sakitnya pindah ke dada kanan. Aneh ya. Ada juga yang rasa sakit di bagian perut. Kalau perut itu memang indikasi jin, serangan goib itu paling banyak di perut. Jadi yang kena serangan itu perutnya merasa sebah atau merasa kayak penuh ya, baru makan sedikit kayak sudah kenyang, mau mual-mual, nafsu makan menghilang. Pokoknya bagian perut ini sangat sering menjadi ciri-ciri sasaran kalau lagi kena serangan goib. Atau teman-teman punya cerita dari orang sekitarnya tentang masalah serangan goib untuk bisnis mungkin, atau ada yang dipageri jodohnya, jadi lama menikah susah ketemu jodoh, hampir menikah kok pasangannya tiba-tiba memutuskan untuk gak mau melanjutkan ke pernikahan. Bahkan saya dapat cerita, dapat konsultasi, ada tuh hampir menikah, ya sudah waktunya mau akad, sudah mau acara akad nikah, tiba-tiba tinggal lari begitu aja. Langsung aja di kolom komentar apa cerita yang teman-teman punya atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman punya, nanti bisa kita jadikan inspirasi materi selanjutnya. Acarnya seger banget. Alhamdulillah. Nasi berkah. Nasi didoain pada saat pengajian nih. Nasi berkah nih. Banyak kejadian-kejadian mistis itu hidup berbarengan dengan kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Ada juga saingan, bukan hanya saingan bisnis ya, saingan dalam karir. Sesama guru itu ada tuh, guru padahal sambil saingan dia, pakai mistis juga tuh. Selain guru, apalagi kalau yang kerja di kantoran ya, karyawan, wah itu persaingannya ketat banget, apalagi di ibu kota, di kota besar, metropolitan. Seperti Surabaya, kota besar juga sama tuh.
serangan-serangan goib dari siapapun yang mengirimkannya. Atau bisa jadi bukan serangan karena manusia, tapi karena jinnya memang senang dengan kita, ngikut kita. Kalau jin udah ngikut manusia, nggak ada untungnya. Walaupun seolah-olah dia memberikan bisikan-bisikan, dia memberikan bocoran-bocoran masa depan, dia memberikan bisikan-bisikan, bisa membaca karakter orang. Kayaknya ya kita dikasih kekuatan, kesaktian ya. Tapi sebenarnya nggak ada baiknya diikutin setan, diikutin jin. Walaupun awal-awal kita diberikan sesuatu oleh dia, bahkan dikasih duit sama jin tersebut, tapi ujung-ujungnya pasti nggak baik. Diikutin jin nggak baik, dicintai jin nggak baik juga, apalagi digandolin jin tuh nggak bagus ya. Jadi bisa jadi bukan dikirim manusia, tapi memang jinnya sendiri suka sama kita. Ada kejadian yang seperti itu jadi nggak bikin nggak enak badan juga, bikin nggak enak rumah tangga, nggak enak segala-galanya. Nggak bagus diikutin jin, panas hawanya, nggak nyaman. Ada juga yang karena perbuatan antara sengaja atau tidak sengaja, jadi membuat jin jadi nggak suka, akhirnya jinnya marah. Jadi serangan-serangan gaib itu banyak faktor, banyak hal yang menjadi penyebabnya ya. Salah satunya juga kalau teman-teman suka main jimat, ini dia jimat yang tidak syar'i itu, jimat yang memang untuk tujuannya penglaris, jimat yang tujuannya untuk memelet seseorang. Ada juga dia dikasih hadiah, hadiahnya adalah ini ya, niatnya baik, niatnya kayak perhatian, sayang dengan sahabatnya yang ingin merantau. Jadi dikasih pegangan gitu, nih aku kasih kamu pegangan. Jadi itu jimat, taruh di dalam dompet. Udah lama itu, bertahun-tahun, ternyata dia merasa ada keluhan dalam hidupnya, ada seperti diikuti dan lain-lain, rumah tangga tidak nyaman juga. Akhirnya dia ketemu dengan saya, mau nggak mau kita korek, kita konsultasi. Ternyata dalam dompetnya ada jimat. Dia cerita seperti itu, ini dari teman-teman baik, mau memberikan pegangan biar aman, biar selamat. Ya tapi jangan pakai jimat kalau selamat, minta sama Allah. Dan apa yang terjadi? Ternyata jimatnya itu sudah kadaluarsa. Jimat itu harus diperpanjang maharnya. Kalau nggak diperpanjang, ya mungkin temannya juga nggak ngerti seperti itu ya. Ternyata maharnya habis. Kalau nggak diperpanjang bisa jadi penyakit buat badan. Jangankan tidak diperpanjang, yang diperpanjang juga ya bikin penyakit. Ya nggak usah lah pegang-pegang, bawa punya pegangan simpanan seperti itu. Lebih baik yakin kepada Allah saja. Pertolongan Allah, lindungan Allah itu yang paling hebat, paling kuat. Teman-teman, ada cerita apa lagi yang bisa kita ulik di pembahasan selanjutnya? Langsung di komen ya. Teman-teman punya pengalaman apa? Langsung di kolom komentar. Nanti saya berusaha untuk menjawab, saya berusaha untuk mengkomentar komen teman-teman. Baik, terima kasih. Yuk kita duduk bersama, lanjutkan makan lagi. Alhamdulillah. Yang punya pegangan pusaka, tempat cincin, lagi tadi jimat, udahlah dibuang saja. Ya kalau misalkan pusaka itu memang barangnya berharga ya, cincin misalkan dari giok atau ada emas atau dari perak kan berharga ya, kalau dibuang kan sayang. Ya maksudnya dibuang itu goibnya, jinnya dinetralisir, lalu pusakanya disimpan ya tidak masalah. Yang penting jangan sampai melihat benda tersebut tergoyah lagi hati, merasa pusaka tersebut punya kekuatan, sehingga kalau kita pakai cincin, misalkan pakai cincin, kita akan merasa lebih powerful, wibawa, karisma, lebih merasa kuat. Padahal sudah dinetralisir, itu bisa mancing datangnya jin juga, memancing datangnya jin kembali. Ya memang lebih baik yang namanya dibuang itu
fisik bendanya juga sekalian dibuang. Tapi kalau misalkan tadi ya sayang ya, bendanya bagus, barangnya juga punya nilai dari emas, dari perak, batu giok juga batunya mahal, ya bisa disimpan setelah dinetralisir ya, setelah dinetralisir dengan ruqyah. Tapi syaratnya kalau mau nyimpan, pastikan batin kita, iman kita kuat, melihat benda tersebut gak tergoyahkan, tidak merasa istimewa lagi, ya benda biasa saja ya. Nah, apalagi jimat-jimat yang bentuknya untuk penglaris, untuk mahabbah ya, mahabbah itu untuk supaya pemanis, macam-macam itu. Ada yang seperti gambar wayang, bentuk wayang, semar atau keris kecil, itu juga salah satu bentuk jimat yang disimpan di dompet, biasanya disimpan di ikat pinggang. Sudah netralisirkan semua. Toko-toko yang punya jimat-jimat tempel, jimat-jimat lipat disimpan di lubang angin, yang ada di plafon rumah, atau yang ada di tempat kotak kasir, di meja, itu buang aja semua, dinetralisir semua, disapu habis, keluarkan dari toko, biar rezekinya lebih lancar. Lancarnya lancar barokah, benar-benar rezeki dari Allah, bukan rezekinya ternodai dengan cara-cara yang haram seperti itu. Orang kita nih hidup sehat, berusaha untuk hidup sehat, berusaha untuk hidup yang benar-benar lurus-lurus aja, ya masih Allah kasih ujian, masih Allah kasih sakit. Apalagi kalau punya yang kayak gituan ya, itu namanya penyakit dicari sendiri. Kita nyari-nyari penyakit sendiri, penyakit untuk dunia, bahkan penyakit kita di akhirat. Bagaimana kita di akhirat nanti? Jin itu nggak benar-benar sakti sebenarnya, karena sesungguhnya dia tetap takut sama Allah. Nanti di hari akhir, bagi orang-orang yang punya kodam, punya jin leluhur, punya jin pelindung, di hari akhir nanti dia datang kepadamu, dia akan menjadi jin yang pengecut, dan semua jin itu pengecut. Dia akan meninggalkanmu. Dia akan mengatakan kepadamu, ya salahmu sendiri, kenapa percaya sama aku, sedangkan aku sendiri tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Gitu jin bilang. Lalu jinnya pergi tuh, ninggalin kamu yang dari hidup, selama hidup bergantung pada dirinya. Gak ada jin yang tidak pengecut, semuanya pengecut. Orang jin yang paling tinggi aja kastanya, kemampuannya, itu pengecut pada dasarnya. Apalagi yang jin-jin kroco-kroconya itu. Saya punya kodam pelindung, bukan jin kok, tapi malaikat. Mana ada malaikat bisa jadi kodammu? Kodam itu kan artinya pelayan ya. Malaikat itu pelayannya Allah, gak bisa dijadiin kodamnya manusia. Kodam itu ya mesti jin. Baik, saya akan habisin makanan ini. Sampai ketemu di makan enak selanjutnya, dan obrolan-obrolan nggak mistis ya. Kita nggak harus bahas mistis kalau segmen program makan enak. Sampai jumpa. Ketik di kolom komentar kamu punya cerita mistis apa, pengalaman tentang serangan-serangan goib. Nanti saya akan komentar kalian yang ada di video ini. Terima kasih. Salam teduh.